Kondisi timnas Indonesia mengkhawatirkan. Lini belakang rapuh, tengah minim kontribusi, depan mandul. Kondisi timnas Indonesia bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan menjelang tampil di Piala Asia 2023. Hal tersebut berdasarkan hasil uji coba yang sudah dijalani timnas Indonesia. Sebagai informasi, tim asuhan Sintayong memiliki 3 jadwal uji coba sebelum tampil di Piala Asia 2023. Terkait hasil, timnas Indonesia selalu menelan kekalahan dalam laga-laga tersebut. Pertama yakni kalah dari Libya dengan skor 0-4 pada 2 Januari 2024. Kedua adalah timnas Indonesia kembali kalah dari Libya dengan skor 1-2 pada 5 Januari 2024. Dan yang ketiga, timnas Indonesia dipermalukan Iran dengan skor 0-5 pada 9 Januari 2024. Dari 3 laga di atas, Sintayong sejatinya telah memberikan kesempatan bermain untuk banyak pemain. Namun, belum ada satupun pemain yang penampilannya cukup memuaskan. Di lini pertahanan, kesalahan masih sering dilakukan oleh para pemain. Seperti contohnya, yakni blunder Jordi Amat yang melahirkan gol keempat Libya pada pertemuan pertama. Lalu pada laga kedua melawan Libya, giliran Rizky Ridho yang melakukan kesalahan. Selain itu, penampilan Justin Hubner juga belum meyakinkan. Pemain milik klub Wolverhampton Wanderers FC sepertinya masih membutuhkan adaptasi agar bisa bermain padu dengan para pemain lainnya. Lanjut ke lini tengah. Lini tengah timnas Indonesia sejauh ini masih minim kontribusi. Sebagai informasi, timnas Indonesia sekarang memiliki 8 gelandang. Namun hanya ada 2 pemain yang paling sering diberikan kesempatan oleh Sintayong tampil sejak menit awal. Mereka adalah Ivar Yner dan Marcelino Ferdinand. Sintayong memang sempat menurunkan Maklok dan Ricky Kambuaya pada laga pertama melawan Libya. Namun kedua pemain tersebut tak lagi menjadi starter utama timnas Indonesia di 2 laga selanjutnya. Terakhir adalah lini serang. Dari 3 laga, timnas Indonesia baru mencetak 1 gol. Gol tersebut diukir oleh Yaakob Sayuri yang berposisi sebagai pemain bertahan. Timnas Indonesia sendiri sekarang memiliki 5 striker. Mereka adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, dan Rafael Struijk. Namun, belum ada yang dapat mencetak gol. Zenan Radonjic menyatakan siap kembali ke timnas Indonesia. Mantan asisten pelatih Sintayong, Zenan Radonjic, mengatakan dirinya siap kembali ke timnas Indonesia jika dibutuhkan. Zenan Radonjic merupakan mantan pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang tengah. Pria asal Montenegro ini terbilang menjadi sosok striker jangkung. Sosoknya kemudian ditarik Sintayong untuk membantu juru taktik asal Korea Selatan itu di timnas Indonesia. Wajar karena Zenan Radonjic bukanlah sosok baru bagi Sintayong. Sebab mereka sempat bekerja bersama-sama ketika bermain untuk Seongnam pada 2009 sampai 2011. Kerjasama yang terjadi antara keduanya pun berhasil mengantarkan Seongnam menjadi kampion Liga Champion Asia 2010 dan Piala FA Korea 2011. Di timnas Indonesia, Zenan Radonjic bertugas untuk melatih striker yang merupakan posisi bermainnya kala menjadi pemain profesional. Tangan dinginnya membuat striker timnas Indonesia memiliki finishing yang terbilang baik. Sayangnya Zenan Radonjic mengundurkan diri beberapa waktu lalu karena alasan keluarga. Setelah ditinggal Zenan Radonjic, penyelesaian akhir para pemain timnas Indonesia ikut melempem. Bahkan Hoki Caraka mengakui hal tersebut. Striker timnas Indonesia ini mengatakan kurang menjalani latihan finishing usai Zenan Radonjic pergi dari skuad Garuda. Mungkin kita di timnas semenjak Coach Radonjic keluar menjadi kurang latihan finishing. Makanya kita jadi sedikit kaku dalam hal itu, ujar Hoki Caraka. Kini masalah timnas Indonesia untuk finishing juga belum terselesaikan. Hal itu terlihat ketika melawan Libya dalam uji coba jelang Piala Asia 2023.
Timnas Indonesia hanya mencetak 1 gol ke gawang Libya dan 2 pertandingan uji coba. Bahkan pelatih Libya, Milutin Sredojevic, menyebut faktor finishing menjadi salah satu kekurangan anak didik Sinteyong. Saya tahu beberapa pemain Anda bermain di Eropa. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka tahan terhadap tekanan. Mereka tidak di bawah tekanan pada situasi apapun, ucap Milutin. Dinukil dari unggahan Instagram @football.indonesia. Mereka bermain dengan baik, mereka memberikan yang terbaik, dan saya percaya dengan keseimbangan yang sempurna antara pemain yang bermain di Eropa dan yang bermain di Indonesia. Ini adalah formula terbaik untuk Timnas Indonesia dan saya berharap yang terbaik untuk Indonesia, imbuhnya. Kendati demikian, pelatih Libya ini melihat bahwa Timnas Indonesia punya masalah serius. 2 faktor lemah di kubu Timnas Indonesia adalah lini pertahanan dan finishing pemain. Timnas Indonesia mengalami masalah pertahanan karena Anda kebobolan 2 gol dalam 2 pertandingan 6 gol, ujar Milutin. Timnas Indonesia pun punya masalah di lini pertahanan dan Timnas Indonesia juga masalah di aspek finishing. Dari titik finishing dan posisi Anda yang menyerang dari samping sangat tidak sesuai, bebernya. Dengan masalah yang muncul itu, banyak netizen kemudian meminta Zenan Radonkic kembali. Hal tersebut diketahui dari Instagram Zenan Radonkic yang dibanjiri komentar warganet. Alhasil, Zenan yang pernah mundur dari Timnas Indonesia menegaskan dirinya siap kembali. Syaratnya jika dirinya memang dibutuhkan oleh Sinteyong di skuad Garuda. Kepada semua fans Indonesia, saya bisa bilang, hanya jika saya mendapatkan panggilan dari Sinteyong, saya akan berenang ke Indonesia. Cinta terhadap kalian semua, ujar Radonkic di Instagram. Patut ditunggu apakah Sinteyong bakal memanggil kembali Zenan Radonkic untuk mengatasi masalah finishing pemain Timnas Indonesia. Kita nantikan. AFC memasukkan laga Timnas Indonesia versus Vietnam sebagai 5 pertandingan spesial di Piala Asia 2023. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyebut laga Timnas Indonesia versus Vietnam sebagai satu dari 5 pertandingan spesial di fase grup Piala Asia 2023. AFC menyebut laga ini spesial karena untuk pertama kalinya rival di Asia Tenggara ini bersua di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dan Vietnam memang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama dengan Jepang dan Irak. Sesuai jadwal, kedua tim akan bertemu di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari 2024. Indonesia adalah 2 tim yang tidak perlu diperkenalkan satu sama lain. 2 tim ini telah berhadapan di Asia Tenggara selama bertahun-tahun. Terbaru, kedua tim bertemu di semifinal Piala AFF 2022. Tulis AFC di laman resmi mereka pada Rabu, 10 Januari 2024. Laga ini masuk kategori spesial karena untuk pertama kalinya dalam 52 tahun bergulirnya Piala Asia, kedua tim asal Asia Tenggara ini bertemu. Lanjut laporan tersebut. Kemungkinan besar tim yang memenangkan laga ini bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Bagi Vietnam, pencapaian terbaik mereka di Piala Asia adalah menembus perempat final Piala Asia 2007 dan 2019. Sementara Timnas Indonesia, skuad Garuda tak pernah lolos ke fase gugur. Selain laga Timnas Indonesia versus Vietnam, AFC memasukkan 4 laga lain ke dalam pertandingan yang spesial di fase grup Piala Asia 2023. Sebanyak 4 laga yang dimaksud adalah Qatar versus Lebanon, Iran versus Uni Emirat Arab, Australia versus Uzbekistan, dan Arab Saudi versus Thailand.
Laga Qatar versus Libanon merupakan pertandingan pembuka Piala Asia 2023. Laga ini dilangsungkan pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Menarik menanti tim mana yang keluar sebagai juara Piala Asia 2023. Apakah tuan rumah Qatar sanggup memenangkan gelar? Atau justru Jepang yang berhasil meraih trofi di akhir turnamen? Kita nantikan bersama-sama.